Mau ke pasar, wuduk dulu. Mau pergi kantor, wuduk dulu. Mau pergi ngajar, wuduk dulu. Mau pergi antar jemput anaknya, wuduk dulu. Bahkan ibu-ibu mau pergi gosip sekalipun, wuduk dulu. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, pada taklim kita kali ini saya akan memberikan oleh-oleh untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kadangkala ada orang pulang pengajian tidak ada oleh-olehnya kecuali kue. Sudah saya biasa lihat itu pengajian, pulang ditanya bagaimana pengajiannya, alhamdulillah hebat. Bagaimana ceramahnya? Jago memang itu Ustadz. Apa dia bilang? Saya sudah lupa ya. Bahkan ada sekarang pulang pengajian dia menjadi juri pak. Pulang pengajian membanding-bandingkan saja Ustadz. Wah itu kalau Ustadz itu yang ceramah hebat, tapi kalau ini yang satu bikin ngantuk. Itu datang dengar pengajian hanya menilai Ustadz, bukannya mengamalkan tapi menilai saja. Bapak saudara-saudara sekalian, oleh-oleh kita hari ini yang pertama, biasakan kapan dan dimanapun selalu ada wudhu. Mau ke pasar, wudhu dulu. Mau pergi kantor, wudhu dulu. Mau pergi ngajar, wudhu dulu. Mau pergi antar jemput anaknya, wudhu dulu. Bahkan ibu-ibu mau pergi gosip sekalipun, wudhu dulu. Nah sekarang, apa kelebihannya orang yang selalu ada wudhunya? Apa keutamaan orang yang selalu ada wudhunya? Buka Al-Quran. Al-Quran menjelaskan orang yang selalu ada wudhunya, innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatakhirin. Orang yang selalu ada wudhunya dicintai oleh Allah. Lalu orang kalau dicintai Allah, apa kelebihannya? Apa kelebihan orang yang selalu ada wudhunya? Orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah dicintai oleh Allah. Lalu kalau Allah telah cinta kepada kita, apa kelebihannya? Orang yang dicintai Allah pak, apapun dia minta pasti dikasih. Ya Allah berikan saya kekayaan, dikabulkan. Ya Allah sembuhkan penyakitku, dikasih. Kenapa? Sudah dicintai Allah. Namanya orang kalau dicinta, apa dia minta pasti dikasih. Contoh, ada anak muda lagi jatuh cinta sama cewek. Kebetulan ceweknya mata duitan. Dia bilang ceweknya, kak, betul kau sayang saya? Betul. Kalau betul abang sayang saya, belikan saya pulsa. Tidak ada duitnya sang cowok, terpaksa dia pinjam sama temannya. Bos, pinjam dulu uangmu 100.000. Bulan depan saya ganti 200.000. Untuk apa? Daripada dia putuskan cintaku, biarlah saya ganti kau 200.000. Terpaksa pinjam duit. Untuk apa? Menyenangkan hati yang dicintai. Ustadz, saya selalu ada wudhu. Tiap hari saya ada wudhu Ustadz, tapi yang saya minta tidak dikasih. Percayalah apa yang kita minta tidak baik buat kita. Contoh, selalu saya contohkan. Tamat SMA dulu pak, saya daftar tentara, menjadi akabri penerbang. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Ceper, tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah, ya Allah kenapa kau takdirkan saya dalam keadaan pendek? Saya 14 bersaudara pak, saya yang paling pendek, saya anak ke-13. Kenapa ketawa? Bagus itu kalau banyak anak daripada cuma 2. Coba kalau 14 anak pak, 1 anggota DPR, 1 lurah, 1 jaksa, 1 polisi, 1 tentara, 2 penghafal Quran, 4 mubalik. Hebat pak. 14 anak, 1 tenggelam masih ada 13, 1 digigit buaya masih ada 12, 1 di penjara masih ada 11. Tapi coba kalau cuma 2, 1 tenggelam, 1 di penjara, habis. Orang dulu itu banyak anak, banyak rezeki.
Ibu saya sekarang Pak, tiap bulan 14 juta gajinya. Tiap bulan. Dari mana? Satu anak 1 juta. 14 juta dia terima satu bulan. Kalah gaji pegawai Pak. Dia bilang, ibuku, andai saya tahu begini, saya kasih banyak dulu anakku. Nah, dari 14 bersaudara, saya yang paling pendek. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi kalau saya jadi tentara. Teman saya lulus Pak, padahal itu teman saya tidak pernah dia kalah nilaiku. Lulus polisi, sekarang dia serse di Sulawesi Barat, reserse. Sudah bunga-bunga dia di sini 2, pakai baret merah. Saya lulus pakai baret putih. Tapi alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret hitam sampai baret putih, ku caramai kau semua. Allah kasih yang terbaik. Saya gagal jadi tentara, daftar lagi saya jadi dokter. 3 kali saya ikut UMPTN, malah saya lulus di Sospol. Temanku yang jadi dokter, kira-kira 3 tahun yang lalu, saya telepon Ramadan, dok, kembali lebaran sama keluarga? Tidak Ustadz. Rugi-rugi tuh cari uang gak kumpul lebaran sama keluarga. Apa dia bilang? Mahal Ustadz, untuk sampai ke kampung 16 juta tiket. Dalam hatiku, alhamdulillah, untung saya tidak jadi dokter, untung saya jadi ustadz. Sekarang saya keliling-keliling ceramah Pak. Allah kasih yang terbaik. Maka kalau mau dicintai Allah, biasakan ada wudhu. Kalau Allah telah cinta sama sampean, apa yang Bapak minta pasti dikasih. Kalau tidak dikasih, jangan sangka buruk, pasti yang Bapak minta tidak baik buat Bapak. Anak daftar tentara tidak lulus, bukan di situ yang terbaik. Anak daftar PNS tidak lulus, bukan di situ yang terbaik. Percayalah, Allah memberikan yang terbaik. Yang kedua, orang yang selalu ada wudhunya. Setelah dicintai Allah, maka orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Kok bisa? Contoh Pak, Bapak kalau ada wudhu kan tidak mau jabat tangan sama perempuan. Coba lihat, jangankan sama orang lain, sama istri sendiri kita tidak mau itu. Sudah wudhu ada istri, aja kajenekku, jangan ada wudhuku, padahal dengan istri, apalagi dengan orang lain. Kalau ada wudhu terpelihara dari dosa, maka mulai besok Pak, amalkan itu. Kemana-mana ada wudhu. Saya rasakan waktu saya sekolah kuliah, kalau saya naik angkot, tidak mau saya duduk dekat sama cewek. Cewek di sini, saya di sini. Terpaksa duduk dekat cewek. Kenapa itu yang kosong, kita mau ujian? Oke, duduk sama cewek, tapi saya waspada. Saya selalu waspada Pak. Tiba-tiba sopirnya mendadak, saya pegang itu besi. Tahan. Kenapa? Saya ada wudhu. Tapi kalau tidak ada wudhuku Pak, belum direm, saya nyasar duluan. Coba. Jadi orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terpelihara dari dosa dan maksiat. Yang ketiga, orang yang selalu ada wudhunya, insya Allah terhindar dari kekafiran ketika wafat. Kok bisa? Ajal kita tidak tahu kapan menjemput. Ajal kita tidak tahu kapan datangnya. Tapi kalau ada wudhu, ajal menjemput, kita dalam keadaan suci. Kita tidak tahu ajal kapan menjemput. Tapi ketika ada wudhu, kita keluar rumah, tiba-tiba ajal menjemput. Di perjalanan kita ajal, di kantor ajal, ada wudhunya. Subhanallah, kita mati dalam keadaan suci, menjemput, menghadap kepada Allah, kita dalam keadaan suci karena ada wudhu. Yang keempat, keutamaan orang yang selalu ada wudhunya. Menurut Al-Quran, simahum fi wujuhihim min asaris sujud. Di muka mereka nanti di akhirat ada bekas sujud. Apa bekas sujud? Kata Nabi, mukanya bercahaya karena wudhunya. Dijelaskan dalam kitab, umat Islam nanti menghadap Qadir Rabbul Jalil, dia tidak perlu mengaku, ya Muhammad saya umatmu, tapi tanda-tandanya bercahaya wajahnya. Nanti umat Islam Pak mengeluarkan cahaya wajahnya, sehingga ketika menghadap Allah tidak perlu lagi kita mengaku,
ya Muhammad saya umatmu, tapi otomatis ketahuan karena wajahnya berseri-seri akibat wudhu. Maka oleh-oleh kita yang pertama, biasakan ada wudhu. Ibu-ibu ini biasanya kalau ada pengantin banyak perempuan tidak sholat. Kenapa? Gara-gara make up.